Api dengan cepat membesar dan menyambar sejumlah rumah warga di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga yang panik langsung berupaya mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah, sementara sejumlah warga lainnya berusaha menjinakkan api dengan peralatan seadanya. Api pertama kali diketahui muncul dari atap salah satu rumah warga, hingga terus membesar dan akhirnya menyambar ke bangunan rumah lain di sekitarnya. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Akibat kejadian ini, 5 rumah warga ludes terbakar, sementara seorang warga harus dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Apinya langsung besar? Besar, langsung larinya kemari, ini ke bawah. Ke bawah deh, ini rumah ini nih, rumah Pak RT. Kontrakan atau gimana Pak? Ini kos-kosan yang punya ini nih. Rumah itu ada penghuninya. Jadi sekitar yang terbakar itu 5 rumah. 5 rumah? Iya. Kalau dugaan sementara? Dugaan sementara korsleting listrik. Selang 1 jam kemudian, 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Video amatir merekam detik-detik terjadinya kebakaran pada bus Pala Kencana di ruas tol Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api memumbung tinggi, terlihat dari kejauhan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas pemadam kebakaran dari Jombang maupun Mojokerto langsung berupaya memadamkan api. Peristiwa berawal saat ban bagian belakang bus pecah. Akibatnya, terjadi gesekan antara velg bus dengan badan jalan, sehingga menimbulkan percikan api dan memicu kebakaran. Beruntung, seluruh penumpang bus yang berjumlah 34 orang dan 4 orang awak bus berhasil menyelamatkan diri. Jadi bis PO Pahala Kencana dari arah barat menuju ke timur, dari Bandung menuju ke Denpasar, sesampainya di KM 705 mengalami pecah ban belakang sebelah kanan, di mana pecah ban tersebut menimbulkan percikan api, gesekan dengan beton yang menyebabkan bis terbakar. Pasca kejadian, bangkai bus Pala Kencana dievakuasi oleh petugas ke kantor PJR Polda Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang siswa sekolah menengah kejuruan di Kepulauan Nias, Sumatera Utara tewas diduga menjadi korban penganiayaan kepala sekolahnya. Dan korban tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Yaredi Dururu, seorang siswa SMK 1 Sidoori, Nias Selatan, tewas usai diduga dianiaya kepala sekolahnya. Penganiayaan tersebut dialami korban pada tanggal 23 Maret 2024 lalu. Korban dihukum dengan cara dipukul bersama 7 siswa lainnya. Usai dihukum, korban mengeluh pusing dan beberapa hari setelahnya korban mengalami demam tinggi dan mengigau. Pada 13 April 2024, korban pun dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang kritis. Usai dirawat selama 2 hari, korban meninggal dunia. Menurut orang tua korban, kejadian ini bermula saat korban dan teman-temannya mengikuti kegiatan praktek di kantor Camat Sidoori. Saat itu para siswa disuruh untuk mengangkat genset, namun mereka tidak mengindahkan. Habis itu hari Sabtunya itu anak-anak sekolah datang ke sekolah. Lalu guru kepala sekolah atau kepala sekolah itu memanggil anak-anak sekolah untuk datang, dan itu tidak ada pertanyaan apa-apa, ya, langsung dipukul gitu saja. Itu berapa orang mereka yang dipukul? 8 orang. Artinya itu di dalam kelas ya? Itu di dalam kelas, Pak. Di sekolah. Di bagian mana kira-kira dipukul sesuai dengan pengakuan teman-temannya, Pak? Sesuai dengan pengakuan teman-temannya, sudah ada yang dipukul, itu yang dipukul adalah bagian kepala, Pak. Saat kejadian, keluarga korban pun melapor ke Polres Nias Selatan dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam mengenai siswa SMK yang tewas diduga dianiaya kepala sekolah, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Nias Selatan, AKP Freddy Siagian. Halo, selamat siang Pak Freddy.
Selamat siang, Bu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Freddy. Bagaimana? Apakah sudah ada tersangka? Karena kan ini diduga dianiaya oleh kepala sekolahnya. Seperti apa perkembangan kasus ini? Baik, terima kasih, Bu. Sampai saat ini kami masih dalam penyelidikan, Bu. Untuk penetapan tersangka belum, karena kami masih butuh alat bukti lain seperti hari ini kami akan melaksanakan otopsi terhadap korban, Bu. Demikian, Bu. Pada saat itu laporan yang diberikan disampaikan juga tidak Bapak? Bagaimana kejadian perkaranya saat itu, kronologinya? Baik, disampaikan, Bu. Namun keluarga korban melapor setelah kira-kira 3 minggu kejadian, Bu. Jadi kami ada kendala dalam hal visum, Bu. Namun untuk pihak sekolah sendiri sudah dimintai keterangan, Bapak? Untuk pihak sekolah sudah hari ini rencana dimintai keterangan untuk sebagai terduga pelapor, Bu. Baik, lantas sebetulnya sesuai dengan penyelidikan saat ini, kronologinya awal kasus ini seperti apa? Bisa terungkap? Baik, jadi awal kasus ini memang pada tanggal 23 Maret siswa ini dikumpulin sama oleh kepala sekolah karena ada laporan dari Sekcam bahwasanya ada beberapa siswa ketika diperintahkan tidak mengindahkan perintah Sekcam. Kemudian pada hari Sabtunya mereka dikumpul di sekolah dan berikan arahan dan pembinaan. Dan mungkin terjadi semacam pemukulan di bagian kening. Untuk korban mendapat 5 kali pukulan. Namun setelah itu hari Senin dan Selasanya korban ini masih sekolah. Dan mulai hari Rabu korban tidak sekolah lagi sampai mereka membuat laporan. Demikian, Bu. Baik, berarti ketika terjadi kejadian pemukulan tersebut yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah ini tidak langsung masuk rumah sakit ya? Masih sempat masuk sekolah terlebih dahulu ya? Betul, Bu. Jadi kejadiannya hari Sabtu, hari Senin dan Selasa korban masih masuk praktikum, bukan sekolah, Bu. Kebetulan mereka saat itu melaksanakan praktikum di kantor camat. Oke. Baik, lantas tadi kan disampaikan ya bahwa dikumpulkan oleh kepala sekolah sebelum terjadi aksi penganiayaan, diduga penganiayaan. Ada berapa kira-kira korban yang dipukuli atau yang juga melapor selain keluarga dari korban yang meninggal ini? Ya, Bu, jadi dalam hal ini ada sekitar 7 orang siswa yang dipukuli bagian keningnya dan semuanya perlakuan yang sama. Namun yang 6 orang lagi tidak ada merasakan sakit dan tidak ada melaporkan bahwasanya mereka dianiaya di kantor polisi. Demikian, Bu. Apakah ada laporan juga Bapak bahwa kejadian ini bukan yang pertama kali dilakukan kepala sekolah terhadap siswa? Sampai saat ini kami belum mendapat informasi itu, namun sempat juga kami pertanyakan tidak ada, Bu. Baik, AKP Freddy, bagaimana tanggapan dari pihak rumah sakit? Jadi izin, Bu, kami saat ini kan di perjalanan menuju rumah sakit, Bu. Ini pas nanti setelah makan siang mungkin melaksanakan otopsi, Bu. Jadi masih kami menuju rumah sakit, Bu. Oke, baik. Berarti saat ini langkah yang paling cepat untuk dilakukan adalah melakukan visum terlebih dahulu ya, Bapak? Siap. Oke, baik. Terima kasih Bapak AKP Freddy Siagian untuk informasi dan juga untuk waktunya. Selamat siang. Kita ke informasi lainnya pemirsa ya, ada petugas yang menangkap kapal pengangkut ikan ilegal di Laut Arafuru. Dan selain itu petugas juga menyelamatkan 25 ABK Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia oleh warga negara Cina. Penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal yang dilakukan tim PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak hanya menguak modus baru pencurian ikan di perairan Arafura. Dalam penangkapan ini, petugas PSDKP juga turut menemukan 25 ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Para ABK ini awalnya dijanjikan gaji sebesar 4 juta rupiah oleh agensi. Namun setibanya di kapal, mereka hanya diberikan upah sebesar Rp300.000. Tim PSDKP juga menemukan adanya 1 orang ABK yang meninggal dunia setelah berupaya melarikan diri dari kapal. ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut, mereka mendapat perlakuan yang tidak baik.
Maka terjadi di situ lari ABK tersebut ada sejumlah 6 orang. Lompat ke laut dengan jarak 12 mil. Saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? 3 jam, Pak. Ya kan? Ada yang satu nggak kuat berenang, meninggal. Mayat sudah kami temukan. Tidak hanya itu, para ABK juga tidak mendapatkan makan dan minum yang layak selama bekerja. Kalau masalah makan dan minum itu kami meminum air AC, kadang air hujan, Pak. Ya, dikasih dari mereka. Ya, kami tampung dari galon, terus untuk kami minum, Pak. Yang biru mereka? Yang ngasih orang Cina itu, Pak. Petugas PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Penumpang mobil Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pemirsa, kita akan simak informasi selengkapnya berikut ini. Mobil berplat merah dengan nomor polisi B1460PQT ini terekam kamera saat melintas di tengah kemacetan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Salah satu penumpang mobil bertuliskan dishub di bagian bawah plat nomor ini terlihat membuang sampah sembarangan. Sampah tersebut dilempar ke tepi jalan dari kaca penumpang sebelah kiri. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta membenarkan jika itu mobil operasional milik Dinas Perhubungan DKI. Mobil tersebut ditumpangi Kasatpel Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Agustang. Usai video tersebut viral, pelaku diberi sanksi tegas berupa penonaktifan sementara dari jabatannya. Pemeriksaan itu dalam rangka menjenguk teman yang sakit. Artinya bukan dalam rangka tugas, oleh sebab itu sanksinya yang bersangkutan kita nonaktifkan. Dia status pegawainya apa ya, Pak? Pegawai negeri sipil selaku Kepala Satuan Pelayanan Kecamatan Jatinegara, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan, mobil tersebut tidak digunakan untuk bertugas, melainkan untuk alasan pribadi. Disub Pemprov DKI juga meminta maaf atas perilaku buruk anggotanya. Sementara itu pemirsa, aksi buang sampah sembarangan yang menjadi viral juga kembali terjadi, di mana kali ini seorang wisatawan membuang sampah ke sungai saat terjebak macet di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebuah aksi tak terpuji dilakukan seorang wisatawan pria di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Seorang pria keluar dari mobil dan tanpa ada rasa bersalah membuang sampah ke aliran Sungai Cikundul. Kejadian ini terekam kamera pengendara yang ada di belakangnya dan viral di media sosial. Menanggapi kejadian ini, pihak Dinas Lingkungan Kebersihan mendatangi rumah pelaku dan memberikan teguran. Itu ada memang beberapa pemuda yang lagi liburan, kebetulan terkena macet di jalur puncak daerah Cikundul itu. Kebetulan dia tuh membeli makanan dan memang makanan itu tumpah ke joknya. Sementara dia dengan respect mungkin membuang ke sana. Alhamdulillah dengan adanya dia permohonan maaf justru itu sangat baik karena dia juga menyadari bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan dan sudah terpuji dan dia ternyata tidak akan mengulangi lagi perbuatan membuang sampah itu. Ke depan mungkin juga kami akan mengajak kepada para pemuda itu untuk menjadi duta kebersihan terutama di Kabupaten Cianjur. Guna menghindari hal serupa, pihaknya membuat perda di mana siapapun yang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah keluar kendaraan akan didenda sebesar Rp500.000. Pihaknya juga akan menyediakan tempat sampah di beberapa titik di jalan untuk para pengendara yang hendak membuang sampah dari kendaraan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pengemudi Fortuner arogan yang mengaku adik Jenderal TNI ditangkap Polda Metro Jaya. Selain mengaku adik Jenderal TNI, pengemudi Fortuner itu pun kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Enggak sabaran. Nah, lo tuh ribut lagi kan? Ribut lagi kan? Iya, ngapain sih ribut lagi? Tuh. Halo, Akbar ya. Saya tanya dulu. Iya, Bapak mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinasnya di mana? Kakak Bapak? Bapak saya ini. Atas nama siapa? Kakak saya Jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham Sari. Iya, tapi Lalu di mana siapa? Bapak cuma dirasa. Itu apa-apa? Ya, Bapak dari kiri jalan ke kanan. Semua dari kiri jalan, nggak lihat? Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah benar atau enggak? Gua semua kiri jalan. Ini lagi mudik. Ya, nggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil yang bukan ini kan foto aja kartu wartawan saya ya. Kepala biro ya. Sikap arogansi pengemudi saat berkendara tak sudahnya terjadi. Kali ini, seorang pengendara Fortuner berinisial PWG cekcok dengan pengemudi lain di kilometer 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pengemudi Fortuner berplat dinas TNI menyerempet pengendara lain saat antre masuk ke rest area. Usai insiden tersebut, pengemudi Fortuner langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Pemilik mobil yang menjadi korban aksi membahayakan itu melaporkan peristiwa ke Bareskrim Polri. Selasa lalu, video arogansi pengemudi Fortuner ini pun viral dan menuai kecaman. Dan karena saya merasa keserempet, ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa bisa diserempet. Tapi itu dia malah nyalahin saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya, benar saya ada di jalur untuk antri masuk rest area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja tuh sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu. Karena itu untuk urgent, kita semua tahu. Tak lama, Polda Metro Jaya mengungkap pengemudi arogan yang mengaku adik seorang jenderal TNI. Pelaku bahkan kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, aksi arogan pengemudi berplat dinas TNI juga sempat viral di media sosial. Akibatnya pelaku terancam penjara 1 tahun. Aksi koboi jalanan tak hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menahan sopir Fortuner arogan berplat dinas Polri palsu yang viral di media sosial. Tak kurang dari 24 jam, pengemudi Fortuner berinisial M ini ditangkap di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, M terbukti bukan anggota Polri, melainkan karyawan swasta dan mendapat plat dinas palsu dari toko online seharga Rp500.000. Saat penangkapan, polisi menyita rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku mengganti plat dinas palsu dibantu warga lain. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita mobil Fortuner dengan 2 buah plat nomor dinas palsu hingga 2 buah radio panggil. Telah diamankan dan terhadapnya telah dilakukan penahanan dengan pasal sangkaan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara. Akibat perbuatannya, ia terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih pemirsa ke informasi lain. Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara erupsi. Akibat kejadian ini, lebih dari 800 orang dievakuasi. Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara erupsi. Ketinggian erupsi mencapai 3.000 meter di atas puncak. Dan akibat bencana ini, lebih dari 800 warga dievakuasi. Saat ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Ruang dari level 3 menjadi level 4. Sementara itu warga yang masih berada di sekitar Gunung Ruang diminta untuk mengungsi. Hal ini untuk menghindari potensi tsunami dan lemparan batu pijar di wilayah pantai barat Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Pukul 21.00 tadi oleh PVMBG telah dinaikkan statusnya menjadi status level 4. Nah, kenaikan status level 4 ini tentu saja memiliki implikasi dari sektor atau aspek kedaruratan. Karena dengan
naiknya status gunung api ruang dari level 3 ke level 4, maka tidak boleh ada aktivitas apapun dalam radius 6 km yang ditetapkan oleh PVMBG. Mencapai ketinggian 3 km berupa semburan lava maupun awan panas. Nah, ini yang menjadi dasar peningkatan status gunung ruang dari level 3 atau siaga menjadi awas. Selain itu, aspek yang perlu digarisbawahi di sini adalah sejarah. Sejarah gunung ruang cukup rumit karena tidak ada jeda waktu yang pasti, dari selalu berubah-ubah. Hanya yang sama adalah sifat erupsinya yang eksplosif. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terupdate di kawasan Gunung Ruang, kita sudah terhubung dengan Kalak BPBD Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, ada Pak Joikson Sagune melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Joikson. Ya, selamat siang, salam tangguh. Salam tangguh, terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Pak, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan situasi terkini, ya ketika kemarin kita menghadapi erupsi yang eksplosif yang terjadi, kita sudah mengungsikan 495 jiwa. Yang mana dari 495 jiwa ini ada 45 jiwa yang kita tampung atau ungsikan di sekolah SMP 1 Tagulandang. Ya, tetapi tadi malam ketika ada erupsi yang eksplosif, maka dari para pengungsi ini mereka juga harus diungsikan secara mandiri untuk diarahkan ke dataran yang lebih tinggi untuk menghindari jangan-jangan terjadi tsunami. Ya, selain itu dari beberapa kampung ataupun desa dan kelurahan yang terancam, mereka juga secara mandiri telah mengungsikan diri mereka ke lokasi-lokasi yang sudah diarahkan oleh pemerintah daerah. Dan saat ini kita kembali mendata untuk para pengungsi, keberadaan mereka yang berada di rumah penduduk ataupun rumah kerabat dan sanak saudara mereka. Kemudian kami barusan melaksanakan rapat untuk mengalihkan posko penanggulangan bencana yang awalnya berada di kantor kecamatan Tagulandang. Kita sudah alihkan untuk sementara di kantor desa Apeng Salah. Baik. Ya. Baik, Bapak, tadi Anda menyampaikan ya bahwa kalau untuk menghindari kalau terjadi tsunami, boleh dijelaskan korelasinya antara Gunung Ruang ini dengan potensi terjadinya tsunami, Pak? Ya, baik, terima kasih, Bu. Jadi memang ketika kita melihat sejarah dari keberadaan Gunung Ruang ini, kalau nggak salah tahun 1871, akibat erupsi Gunung Ruang, ini ada potensi tsunami. Bahkan dari Badan Geologi dan Mitigasi Vulkanologi, ya mereka juga sudah mengingatkan kita untuk mengarahkan masyarakat yang ada di pesisir pantai untuk lebih menjauh, mencari tempat dataran yang lebih tinggi. Karena bisa saja dari letusan ataupun erupsi ini bisa berakibat pada terjadinya tsunami. Demikian, Bu. Baik, lantas dari informasi yang Anda peroleh hingga saat ini belum ada ya korban jiwa atas peristiwa ini ya Pak ya? Ya, belum. Baik, terima kasih Pak Joikson atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali Pak.
Ya pemirsa, dan kita akan mengetahui lebih jauh ya, seperti apa sebenarnya sejarah erupsi Gunung Ruang pemirsa, di mana Gunung Ruang ini menjadi salah satu gunung api aktif yang ada di Indonesia. Sejarah mencatat pemirsa bahwa Gunung Ruang setidaknya telah mengalami erupsi sebanyak 15 kali, yaitu sejak tahun 1605. Dan kita lihat ya, ini adalah catatan ataupun terkait dengan sejarah singkat ya, pemirsa, erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, di mana pada tahun 1808 ini terjadi erupsi yang menyebabkan seluruh tubuh gunung api ini tertimbun bahan letusan Pulau Tagulandang Barat dan juga Selatan yang terdampak. Dan saat itu pemirsa tidak ada korban jiwa. Kemudian kita juga akan melihat untuk informasi grafis berikutnya. Di tahun 1870, tepatnya pada 2 Maret, erupsi yang dibarengi dengan gempa vulkanik ini menyebabkan gelombang pasang yang melanda pantai Tagulandang dan juga gelombang setinggi 25 meter ini menyapu sejauh 180 meter dari bibir pantai. Jadi ini sudah beberapa kali terjadi kejadian begitu ya. Dan kita lihat untuk data grafis berikutnya. 27 hingga 28 Agustus tahun 1870, erupsi gunung kembali menyebabkan Pulau Ruang luluh lantak dan rumah, hewan dan juga tumbuhan musnah. Dan kemudian korban tercatat mencapai 400 orang. Ini cukup parah. Dan selanjutnya kita lihat untuk tahun-tahun berikutnya. 15 November 1874 erupsi hebat ini kemudian menyemburkan abu dan juga batu pijar sehingga menyebabkan tumbuhan dan juga rumah penduduk ini terbakar. Dan kita lihat untuk data berikutnya. 25 September tahun 2022, 50 tahun lebih tertidur ya. Kemudian letusan Gunung Ruang mengalami erupsi dengan ketinggian abu vulkanik yang mencapai lebih dari 16 km dan 1.200 warga mengungsi. Sejumlah rumah warga juga hancur di tahun 2022. Dan berikutnya 2002 ya. Kemudian kita akan melihat berikutnya pada Maret 2015, tidur 13 tahun, gunung api dengan ketinggian 725 mdpl ini juga kembali erupsi dan dalam 5 jam terjadi gempa dengan intensitas tinggi yang menyebabkan sebanyak 30 kali. Dan ini adalah data terakhir dari kami, di mana pada 2024 ini tepatnya pada hari Selasa 16 April kemarin erupsi kembali mengeluarkan hujan batu dan juga awan panas dan 159 kakak dengan 495 jiwa ini mengungsi. Dan tentunya kita harapkan erupsi yang terjadi tidak separah tahun-tahun sebelumnya dan tidak menimbulkan korban jiwa dengan antisipasi yang lebih dini. Dan erupsi yang terjadi begitu ya di Gunung Api Ruang dapat melanda seluruh pulau Siau dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Dan kita cukupkan informasi mengenai erupsi ini dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ada banjir bandang yang menerjang Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan. Sejumlah infrastruktur dan rumah warga rusak akibat bencana ini. Video amatir milik warga merekam detik-detik jembatan permanen yang berada di Desa Sukamenang, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, hancur dan putus usai diterjang luapan air Sungai Rupit. Jembatan ini hancur akibat tak kuat menahan tumpukan sampah bambu dan kayu yang datang akibat disapu air sungai yang meluap. Arus yang deras juga membuat jembatan hancur. Akibatnya, 2 desa, yakni Desa Rantau Telang dan Desa Tanjung Agung terisolir. Sehingga warga terpaksa beraktivitas dengan menggunakan akses sungai. Meluapnya Sungai Rupit juga membuat warga di 14 desa Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan panik. Air juga merendam ribuan rumah warga. Warga berusaha menyelamatkan diri dan perabotan rumah tangga mereka,
karena aliran sungai yang deras meluap masuk ke permukiman warga. Akibat banjir ini, di Desa Sukamenang, belasan rumah hilang diterjang banjir bandang, sedangkan lebih dari 20 rumah rusak parah. Kalau data sementara kami sudah menghitung 17 yang rumah hilang. Yang hilang dari tempatnya kan, seperti yang kita lihat di seputaran, rumah itu terbawa arus, kemudian yang rusak berat dan rusak ringan masih didata. Jadi kalau diseluruhin sekitar berapa rumah ini? Kalau ini di Kampung 1 ya, kita terdampak ini Kampung 1, 3, dan Kampung 6. Kemudian tambah Kampung 7. Diperkirakan sekitar 40-an rumah yang terbawa arus air. Selain menghanyutkan rumah warga, banjir juga menghanyutkan ternak milik warga. Dari data BPBD Musirawas Utara, ada lebih dari 2.800 rumah warga terdampak banjir. BPBD terus berupaya melakukan penanganan darurat. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 perempuan asal Cianjur, Jawa Barat ditangkap polisi atas dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak. Kedua pelaku ditangkap usai dilaporkan oleh salah satu korbannya yang merasa dijebak pelaku. Dua perempuan berusia 54 tahun dan 21 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Cianjur atas dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kedua pelaku ditangkap setelah polisi menerima laporan korban yang merasa dijebak dalam bisnis prostitusi berkedok kawin kontrak. Para korban yang dijebak merupakan perempuan berusia muda dan dijajakan kepada pria asal Timur Tengah, Singapura, dan juga India. Kedua pelaku memiliki peran berbeda. Pelaku RN yang berusia 21 tahun berperan mencari perempuan yang akan diperjualbelikan. Sementara LR yang berusia 54 tahun bertugas mencari para pria yang akan melakukan kawin kontrak. Kedua pelaku mematok tarif 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah untuk 1 kali masa kawin kontrak dengan waktu yang disepakati. Kurang lebih kawin kontrak karena di sini memang korban dijebak, diajak ke satu tempat, kemudian di situ sudah disiapkan penghulu, kemudian disiapkan juga saksi, wali dan seterusnya. Tapi itu yang nyiapkan dari kedua tersangka ini, sehingga korban tidak berdaya ya mau nggak mau mengikutinya. Dari penyelidikan polisi diketahui para pelaku telah beraksi sejak tahun 2019 dan hingga kini tercatat sudah 6 perempuan yang menjadi korban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto. Ya, selamat siang Pak Tono, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Boleh dijelaskan kepada kami, Bapak, saat itu apakah ada pengaduan sehingga kasus ini pada akhirnya bisa terungkap? Baik, terima kasih. Memang kasus ini terungkap berawal dari informasi dari salah satu korban, di mana korban saat itu memberikan informasi kepada pihak polisian bahwa yang bersangkutan dikejar oleh salah satu laki-laki, di mana laki-laki tersebut adalah pasangan pada saat itu yang sebagai pelanggan dalam hal ini kawin kontrak seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, tentunya kami dari kepolisian melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 3 April, alhamdulillah kita berhasil mengidentifikasi pelaku. Kemudian pada hari itu juga kita melakukan penangkapan kepada pelaku RN dan LR. Dan hasil pemeriksaan saat ini kepada tersangka juga sudah kita lakukan penahanan. Kemudian tersangka juga membenarkan kejadian tersebut seperti yang tadi dijelaskan, bahwa memang ini sudah berlangsung lama mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Seperti itu, Mbak. Berapa korban yang sudah melapor? Untuk saat ini korban yang sudah
melapor kepada kami adalah 6 orang. Seperti itu. Oh, 6 orang. Dan semuanya rata-rata perempuan berusia berapa? Rata-rata perempuan berusia muda. Ada salah satu korban juga pada saat tindak pidana ini terjadi, dia masih di bawah umur, namun sekarang sudah sekitar berusia 20-an, seperti itu. Dan apakah modus yang dilakukan oleh pelaku ini bisa dikatakan hampir sama kepada setiap korban, Bapak? Ya tentunya modusnya hampir sama. Seperti yang tadi sudah diterangkan juga, bahwa memang modusnya mengajak perempuan ini bertemu dengan seorang pria, tapi di situ sudah disiapkan penghulu, kemudian wali, saksi, dan seterusnya yang sudah disiapkan oleh kedua tersangka ini. Sehingga di situ juga korban tidak bisa menolak dan mau tidak mau mengikuti apa yang diminta oleh pelaku dan pelanggan atau laki-laki ini. Baik, berarti para korban ini diajak untuk bertemu, sejenis akan dijodohkan begitu ya, tetapi langsung justru akan dinikahkan, sehingga sulit untuk menolak di situasi tersebut, seperti itu? Ya, benar, seperti itu. Oke. Lantas AKP Tono, apa yang menjadi diiming-imingi apa dari pelaku kepada para korbannya? Tentunya iming-iming bisa hidup lebih baik, karena ini yang dikenalkan adalah laki-laki yang mapan, kemudian berada, kemudian akan diberikan sejumlah uang dan seterusnya, seperti itu. Dan apa betul Pak Tono bahwa informasinya pelaku ini sudah mematok tarif tersendiri kepada para korban? Ya, dari pemeriksaan tarif yang dipatok itu puluhan juta, Mbak. Mulai dari 30 juta sampai dengan maksimal 100 juta, seperti itu. Tapi untuk nilai tarif itu setelah mereka sudah sepakat dibagi dua, 50% untuk korban, yang dipotong untuk saksi, penghulu, dan seterusnya. Kemudian yang 50% lagi untuk kedua pelaku ini. Baik, berarti tarif ini dikenakan kepada pria yang akan melakukan pernikahan, seperti itu ya, yang kemudian akan dibagi dua nanti dengan pelaku dan juga korban, seperti itu? Ya, benar seperti itu. Baik, oke. Berarti lantas dari para korban ini ketika melakukan pelaporan AKP Tono, apa yang merasa terjebaknya di mana? Apakah tidak dibayarkan atau karena kawin kontraknya ini atau bagaimana? Merasa terjebaknya seperti ini, Mbak. Karena laki-laki ini memaksa korban ataupun perempuan ini untuk tinggal bersama, seperti itu. Karena yang laki-laki tadi sudah memberikan uang, dia merasa itu sudah menjadi istrinya. Oke. Sehingga si perempuan ini wajib mengikuti apa mau daripada laki-laki ini. Oke. Apabila tidak diiyakan oleh korban ini, tentunya laki-laki itu meminta kembali uang yang sudah diberikan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan di sini. Seperti itu. Sehingga korban melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi sebenarnya para korban sudah mengetahui bahwa ini adalah kawin kontrak dan dituntut lebih seperti pasangan suami istri pada umumnya, dan inilah yang menjadi kendala, seperti itu ya? Sebenarnya korban tidak mengetahui ini kawin kontrak, hanya diajak oleh tersangka untuk menemui para lelaki ini, nanti dikasih uang. Nah, ini uang ini dalam konteks kencan atau lain sebagainya, ini masih kita dalami. Yang jelas korban ini diajak, kemudian dijebak, dan ternyata di situ terjadilah kawin kontrak ini. Baik. Oke, berarti sebetulnya modusnya memang agak panjang ya, dari seperti dating begitu ya, terus kemudian kawin kontrak, terus kemudian ada tuntutannya yang lebih baik. Masih diselidiki lebih jauh ya. Terima kasih AKP Tono atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi lain ya. Ya, ini pemirsa, sepekan usai Hari Raya Idul Fitri, pemudik yang melakukan arus balik menggunakan kereta api jarak jauh masih terus berdatangan di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen Jakarta. Lebih dari 13.000 penumpang akan tiba di Stasiun Gambir, Jakarta pada hari ini. Penumpang yang tiba di Stasiun Gambir, Jakarta mayoritas berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan juga Solo. Peningkatan volume kedatangan penumpang di Stasiun Gambir diprediksi akan terus terjadi hingga 21 April mendatang.
Sementara di Stasiun Senen, pergerakan pemudik yang tiba di Jakarta mencapai 43.000 penumpang yang turun di Stasiun Gambir dan stasiun lain di Jakarta. Memang jumlahnya lebih sedikit dibanding hari kemarin yang mencapai 46.000 penumpang. Pemudik mengaku kehabisan tiket sehingga baru bisa kembali ke Jakarta hari ini. Meskipun demikian, jumlah penumpang di masa arus balik ini jauh lebih banyak dibandingkan masa angkutan normal. Sementara itu, jumlah penumpang yang baru akan melakukan keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen hari ini masih terhitung lebih tinggi dibanding hari biasa, yaitu mencapai 13.000 penumpang. Kita akan memantau kondisi terkini pemirsa arus balik 2024. Sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi di Stasiun Gambir, Amrina di Stasiun Senen, dan Muharlin di Pelabuhan Bakauheni. Dan kita akan ke Muhammad Zulhilmi di Gambir. Selamat siang, bagaimana saat ini situasi arus balik di sana? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami memantau situasi di Stasiun Gambir Jakarta memang sedikit cukup lengang jika dibandingkan dengan hari-hari kemarin saat arus balik Lebaran 2024. Namun jika kami memantau sejak pagi tadi, ini sejumlah penumpang yang melakukan arus balik melalui Stasiun Gambir Jakarta ini terus berdatangan. Jika kita melihat data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini diperkirakan akan ada 13.477 penumpang. Meskipun angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya, namun jumlah ini sedikit menurun jika kita bandingkan dengan data penumpang kemarin yang mencapai 13.887. Artinya ada penurunan sekitar 400 penumpang pada hari ini yang tiba di Stasiun Gambir Jakarta. Dan memang untuk volume kedatangan para pemudik yang melakukan arus balik melalui Stasiun Gambir Jakarta ini diperkirakan akan terus terjadi hingga 21 April 2024 mendatang. Dan kami tadi sempat berbincang dengan salah satu penumpang yang tiba di Stasiun Gambir Jakarta yang mengatakan bahwa mereka memang sengaja tiba dari kampung halaman pada hari ini karena baru saja ataupun baru mendapatkan tiket untuk arus balik Lebaran 2024. Dan untuk nantinya PT KAI juga masih akan terus kedatangan para pemudik yang melakukan arus balik Lebaran 2024. Sementara itu untuk keberangkatannya sendiri, Anggi dan juga pemirsa, untuk hari ini sekitar 40 kereta api jarak jauh akan melakukan perjalanan dari Stasiun Gambir Jakarta. Namun untuk tempat duduknya sendiri untuk saat ini terjual hanya mencapai 6.473 tempat duduk jika dibandingkan dengan ketersediaan tempat duduk yang mencapai 18.740. Artinya okupansi penumpang keberangkatan dari Stasiun Gambir Jakarta ini hanya mencapai 34,4%. Dan kami akan terus memantau bagaimana pergerakan arus balik Lebaran di Stasiun Gambir Jakarta ini. Demikian, Anggi. Untuk informasinya dan selanjutnya pemirsa, kita akan ke Amrina dari Stasiun Senen. Selamat siang, Amrina. Apakah saat ini suasana di Stasiun Senen cukup padat atau cukup lengang? Dan juga Anggi, kalau untuk suasana di Stasiun Pasar Senen, sebenarnya kalau kami melihat sejak pagi tadi memang hitungannya masih cukup ramai apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa begitu. Namun apabila dibandingkan dengan periode arus balik, terutama ketika puncak arus balik yang terjadi pada tanggal 15 April kemarin, memang untuk keramaiannya sudah tidak sepadat beberapa hari yang lalu. Kalau tadi kami melihat di area pintu kedatangan pun juga masih terdapat banyak dari penumpang yang baru saja tiba begitu di Jakarta, dan meskipun untuk hari libur Lebaran atau cuti bersama ini sudah berlangsung sejak atau sudah selesai pada 15 April yang lalu, ternyata hari ini masih terdapat banyak penumpang yang baru kembali ke Jakarta pada hari ini. Dan ketika kami tadi berbincang dengan mereka yang baru kembali ke Jakarta hari ini, mereka mengaku bahwa memang kehabisan tiket sehingga baru bisa kembali ke Jakarta pada hari ini. Kalau kami mendapatkan informasi, sebenarnya untuk
total jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta, terutama di wilayah daerah operasi 1 Jakarta, baik itu di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, dan juga stasiun lain ini menurun dibandingkan kemarin. Kemarin itu ada lebih dari 47.000 penumpang, sekarang ada 45.000 penumpang. Dan untuk di stasiun Pasar Senen sendiri hari ini terdapat 18.000 penumpang yang turun. Dan kedatangan dari penumpang ini didominasi kereta yang datang dari Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, seperti dari kota Surabaya, Malang, Semarang, hingga juga Purwokerto. Dan apabila melihat dari data yang disampaikan oleh pihak KAI, begitu untuk masa angkutan lebaran, terutama untuk masa arus balik yang terjadi atau dijadwalkan hingga 21 April, ini memang untuk di daerah operasional 1, setiap harinya ini mengalami penurunan jumlah penumpang yang datang di Jakarta, begitu. Tapi rata-ratanya setiap harinya ini masih ada lebih dari 30.000 penumpang. Artinya memang masih akan ada terdapat keramaian untuk beberapa hari ke depan. Dan diprediksi untuk arus balik ini akan ada hampir 700.000 penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api. Tapi kalau di stasiun Pasar Senen, selain ramai oleh penumpang yang baru saja tiba, ini juga diramaikan oleh penumpang yang baru akan berangkat. Begitu untuk hari ini ada lebih dari 15.000 penumpang yang baru akan berangkat. Namun memang untuk penumpang yang berangkat ini mereka mengatakan bukan untuk mudik, melainkan untuk melakukan liburan ataupun juga kembali ke tempat perantauan. Dan juga informasi bagi pemirsa yang akan melakukan perjalanan begitu dari Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api, baik itu naik dari stasiun Pasar Senen ataupun stasiun Gambir, ini masih tersedia tiket lebih dari 75.000 tiket untuk periode hingga 21 April. Bahkan juga dari pihak PT KAI ini ada promo mudik belakangan, di mana tiketnya ini berkurang atau ada diskon 20%. Dan untuk ketersediaan tiket tersebut bisa langsung dicek saja ke aplikasi Akses by KAI ataupun aplikasi yang bermitra dengan KAI. Dan himbauan, karena untuk beberapa hari ke depan ini masih cukup ramai situasinya di stasiun Pasar Senen, maka dihimbau oleh para pihak KAI untuk para penumpang agar menjaga barang bawaan dan juga untuk berangkat lebih awal. Anggi dan juga Prisa. Informasinya, dan berikutnya kita akan ke Muharlin. Pemirsa, bagaimana saat ini suasana arus balik di Bakauheni? Terima kasih Anggi dan Prisa. Sejak berakhirnya masa arus mudik yang berakhir pada hari Senin kemarin, kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah nampak normal dan terlihat nampak lengang begitu. Aktivitas kendaraan juga mulai kondusif, namun masih terlihat sejumlah kendaraan yang sedang menunggu antrian untuk masuk ke kapal. 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, sudah sebanyak lebih dari 70% pemudik yang telah melakukan penyeberangan kembali menuju ke Pulau Jawa. PT ASDP Pelabuhan Bakauheni Lampung pun menyatakan jika posko angkutan lebaran 2024 ini telah selesai dan sejumlah rekayasa lalu lintas yang dibuat untuk mengurai kemacetan dan juga kepadatan antrian di dermaga ini sudah mulai dilonggarkan, mengingat puncak arus balik telah berakhir dan juga kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini pun sudah berakhir. Maka dari itu pula, ini Anggi dan Prisa, kami berakhir pula tugas kami selama lebih dari 15 hari terakhir untuk memberitakan seputar puncak arus mudik di Pelabuhan Merak dan Banten. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas di studio yang telah senantiasa selalu mendukung kami di lapangan. Untuk itu kami tim iNews Media Merak Bakauheni mengucapkan terima kasih, dan sekian, kami pamit undur diri. Kita kembalikan ke Anggi dan Prisa di studio. Baik, terima kasih Muharlin maksud kami yang melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni. Tadi sudah disampaikan pemirsa bahwa ada sejumlah titik-titik seperti dari Hilmi dari Gambir tadi menyampaikan bahwa lebih lengang, kemudian stasiun Senen cukup ramai, dan begitu juga di Pelabuhan Bakauheni yang terpantau lebih lengang. Terima kasih untuk rekan-rekan kami, para reporter yang telah melakukan tugasnya selama melaporkan dalam arus mudik dan juga arus balik. Selamat siang dan selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, tim hukum Ganjar Mahfud dan tim Anies Muhaimin telah menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024. Ya, secara garis besar kesimpulan yang diajukan menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan, 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim hukum bahkan menyebut suasana saat ini seperti masa Orde Baru. Tidak netralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah, ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Sementara itu, tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Amin. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada tim hukum nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Di hari yang sama, tim hukum Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri hingga Indonesia American Lawyers Association, 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan juga Munarman yang juga mengajukan surat amicus curiae. Sebanyak 5 tokoh yakni Rizik Syihab, Din Samsudin, Ahmad Sabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dokumen dikirim pada Rabu siang. Terkait hal tersebut, MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut, hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh tersebut. Saya dapat informasi, tapi saya belum dapat ininya ya, bahwa sudah sampai ke MK, tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami itu belum kita dapatkan gitu ya. Mungkin sudah sampai di MK, tapi diserahkan kepada siapa mungkin butuh waktu untuk administrasi gitu ya. Lebih lanjut, Fajar Laksono juga menjelaskan berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima, sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Rizik Syihab dan lainnya yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Solo juga Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku belum membaca surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri kepada Hakim MK. Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat amicus curiae yang diserahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Mahkamah Konstitusi.
Saat dijelaskan soal isi surat tersebut yang diantaranya berisi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, Gibran meminta untuk membuktikan hal tersebut. Kemudian saat disinggung apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Prabowo Gibran terkait hal tersebut, Gibran menyebut bahwa kuasa hukum akan selalu siap. Mas Gibran sudah ada tim hukum. Surat yang mana? Yang pengadilan. Saya belum baca. Coba ya nanti saya baca dulu ya. Tapi sudah komunikasi dengan tim kuasa hukum Prabowo Gibran Mas terkait dengan diminta pengajuan ini. Serius mau kalau tim hukumnya kami selalu. Ya udah biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan, kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. Salah satu isinya kan Bu Mega menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSN Mas. Nanti seperti apa? Ya udah tinggal dibuktikan saja. Pemirsa, musim pancaroba membuat anak-anak lebih rentan terserang berbagai penyakit. Ada sejumlah cara yang bisa disiapkan oleh orang tua di rumah saat anak-anak mengalami demam. Musim pancaroba seperti saat ini dapat memberikan efek yang signifikan pada kesehatan manusia. Pada musim pancaroba memudahkan terjadinya infeksi saluran pernafasan yang gejalanya kerap disebut dengan flu, yakni berupa hidung tersumbat, hidung berair, bersin, batuk, demam, nyeri tenggorokan, dan masih banyak lagi. Tentu saja diperlukan pertolongan pertama pada kesehatan karena tubuh dalam keadaan tidak baik, yaitu dengan mengatasi demam agar tidak terus naik panasnya. Siapkan obat penurun panas dan alat kompres atau plester kompres penurun panas sebagai pertolongan pertama menurunkan demam pada anak. Tak hanya itu, guna mencegah terjadinya demam pada sang buah hati, para orang tua harus menjaga pola makan serta tidur yang cukup dan imunisasi yang lengkap bagi anak-anaknya. Voliko Neni Septiana, selaku dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan menyarankan orang tua untuk tidak panik jika buah hatinya terserang demam. Nurunin suhu, jadi dengan pakaian jangan terlalu tertutup, jangan pakai selimut berlapis-lapis, terus kompres jika tidak ada obat penurun panas, tapi kalau ada obat penurun panas segera berikan obat penurun panas. Para bunda, kalau ada balita di rumah atau bayi, tentunya kita harus punya stok obat penurun panas karena harus punya obat penurun panas. Lalu kalau memang tidak ada, tadi saya bilang kita sudah siap dengan alat pengkompres tentunya. Itu sih yang harus disediakan. Dari awal saya sudah terbiasa menyimpan plester kompres penurun demam anak di rumah. Dan tentu saja ini akan terhindar dari kepanikan saat demam anak semakin tinggi. Yang kedua, saya biasakan pada saat demam, anak untuk selalu banyak minum air putih agar demam bisa turun dari keluarnya urin. Oleh sebab itu, di masa pancaroba seperti saat ini, pentingnya menjaga kesehatan dan mempersiapkan pertolongan pertama di rumah agar demam anak tidak semakin tinggi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai harga bahan pokok pasca libur Lebaran, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Pasar Palmerah, Jakarta. Selamat siang rekan Syahreza. Bagaimana laporan Anda mengenai harga kebutuhan pokok di sana? Benarkah melesat cukup signifikan? Ya baik Prisa, Anggi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa terjadi lonjakan terhadap kebutuhan ataupun komoditas pangan yang diedarkan di sejumlah pasar termasuk di Pasar Palmerah. Tempat saya melaporkan saat ini di mana kami tadi baru saja menemukan ada begitu sorotan dari masyarakat maupun pedagang soal harga kebutuhan sayur mayur yang diperjualbelikan di tempat saya melaporkan saat ini. Seperti salah satunya adalah bawang merah yang cukup melonjak signifikan hingga 2 kali lipat sejak 1 bulan terakhir, di mana dari harga awalnya dibanderol senilai Rp40.000 dan per hari ini menjadi Rp80.000. Sementara untuk sayur mayur lain seperti tomat juga mengalami kenaikan yang signifikan dari harga awalnya Rp25.000 dan per hari ini menjadi Rp30.000. Beralih ke berbagai komoditas lain seperti daging-daging yang diperjualkan di sini, ada daging sapi yang turut jadi sorotan karena harganya
kian bertengger di angka Rp140.000 dari harga awalnya yakni sekitar Rp100.000 hingga Rp130.000. Tadi kami juga berbincang oleh sejumlah pedagang bahwasanya faktor daripada kenaikan harga ini karena adanya gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu sehingga ini berdampak terhadap komoditas pangan yang tersedia di pihak pemasok dan juga terpaksa membuat para pedagang ini harus menyesuaikan harga sesuai yang ada di pasar induk. Namun untuk berbagai komoditas yang mengalami penurunan ada untuk berbagai cabai seperti cabai merah, cabai rawit yang turun dari sekitar angka Rp70.000 hingga Rp80.000 dan per hari ini menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Namun terlepas dari adanya naik dan turun harga komoditas, tadi mereka maksudnya masyarakat dan juga pedagang berharap agar pemerintah bisa bergerak untuk menekan harga kebutuhan pokok kembali menjadi normal sehingga kebutuhan masyarakat baik itu para pedagang dan juga pembeli bisa kembali seperti semula kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sepekan pasca Lebaran 2024. Priska Anggi, sementara itu. Untuk informasinya, selamat siang dan selamat bertugas kembali. Pulau Simeulue, Provinsi Aceh tidak hanya menyimpan sejumlah pesona keindahan alam bahari, namun juga memiliki wisata air terjun dengan ketinggian air 30 meter. Wisata air terjun yang berada di Desa Putrajaya ini menjadi satu-satunya destinasi wisata air terjun yang berada di Kabupaten Simeulue. Selain air yang jernih, udara yang segar, pemandangan yang masih alami karena diapit dengan bukit dan bebatuan, pengunjung juga bisa mandi di kolam air terjun. Tidak heran jika wisata air terjun Putrajaya menjadi destinasi favorit ketika berlibur bersama keluarga maupun kerabat. Di Putrajaya ini adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Simeulue dan merupakan satu-satunya. Namun di sini kita lihat bahwa penataan yang belum tersentuh oleh pihak terkait, terutama dari fasilitas maupun dari segi kebersihannya. Dibutuhkan waktu 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 dari ibu kota Kabupaten Simeulue ke air terjun Putrajaya. Meski demikian, warga berharap adanya peningkatan sarana dan prasarana di lokasi air terjun dari pemerintah. Jadi, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk melihat pesona alam air terjun Putrajaya? Dari Kabupaten Simeulue, Aceh, Afsah Anyus melaporkan. Dari Aceh kita ke Purwakarta, Jawa Barat, di mana terdapat tempat wisata yang cocok sekali untuk melepas lelah dan juga penat. Ya, ini namanya wisata alam Pasir Langlang, Panyawangan pemirsa. Jadi tidak hanya menyediakan fasilitas permainan outdoor, Anda juga ternyata bisa menyewa tenda untuk berkemah. 23 km dari pusat kota Purwakarta, saya menghirup segarnya udara di tengah pohon pinus. Sepertinya berjalan-jalan dan bermalam di sini menarik pemirsa. Ikuti perjalanan saya yuk. Memanfaatkan libur lebaran kali ini, saya akan mencoba mengeksplorasi wisata alam Pasir Langlang, Panyawangan, Purwakarta, Jawa Barat. Di sini tersedia berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan pengunjung, salah satunya Flying Fox. Halo, mau nyobain Flying Fox? Boleh. Nah, pemirsa, saya akan mencoba salah satu aktivitas outdoor yang bisa dilakukan di sini, yaitu Flying Fox. Wow, tinggi banget. Sebelum bermain Flying Fox, kita harus memakai perlengkapan keamanan dulu, seperti harness dan juga helm. Saya pun siap meluncur. Pemirsa, selain Flying Fox, ternyata di sini juga bisa berkemah. Tapi karena saya tidak membawa peralatan berkemah, ternyata di sini bisa disewa. Coba kita tanya, boleh ngobrol sebentar? Ya. Bisa sewa tenda di sini ya? Bisa. Oh bisa, ini saya nggak bawa apa-apa nih, tapi bisa disediakan di sini. Bisa, oke, harganya berapa? Harganya itu 250.000 udah tinggal masuk Tinggal masuk ke tenda. Dengan membayar Rp250.000, pengunjung yang ingin berkemah sudah bisa mendapatkan semua peralatan, mulai dari tenda, meja kursi portable, serta kompor dan alat masak. Petugas dengan sigap membantu pengunjung untuk mendirikan tenda.
Namun jika Anda hanya ingin berjalan-jalan sambil menikmati udara sejuk dan pemandangan indah, Anda cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Wisata alam Pasir Langlang Panyawangan buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Galuh Pandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan.